Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut seminar malam hari ini yang akan dibawakan oleh Kak Putri Jingga Amelia dengan judul Strategi dan Teknik Dasar Bola Voli. Kepada Putri Jingga dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Oke, perkenalkan nama aku Putri Jingga Amelia. Dan malam ini aku akan membawakan materi tentang strategi teknik bola voli. Bola voli adalah olahraga beregu yang menekankan kerja sama tim, keterampilan, teknis, dan strategi. Tujuannya untuk memasukkan bola ke area lawan, mencegah bola jatuh ke area sendiri. Biasanya di bola voli itu suka ada garis ya, kayak olahraga futsal, basket itu ada garis-garis tertentunya. Untuk mencapai prestasi maksimal, permainan harus menguasai teknik dasar dan memahami strategi permainan. Untuk teknik dasar bola voli, yang pertama itu ada servis. Servis merupakan tindakan untuk memulai permainan dalam bola voli. Terdapat beberapa jenis servis yang umum digunakan, yaitu servis bawah, servis atas, dan zoom servis. Agar dapat melakukan servis dengan baik, permainan voli memperhatikan konsentrasi penuh, menentukan arah bola dan tepat agar terkontrol, agar hasil pukulan sesuai dengan strategi tim. Nah, untuk servis bawah itu biasanya tekniknya tangannya itu di bagian bawah, bola di tangan kiri, dan tangan kanan itu untuk memukul bola, dan tangan kanan itu di bagian bawah. Dan kalau misalkan servis atas, biasanya bola dilempar dulu, baru dipukul, itu servis atas. Kalau misalkan zoom servis, itu biasanya sama kayak servis atas, cuman pakai loncatan ya, badan kita itu loncat. Nah, untuk selanjutnya itu ada passing dan smash. Passing adalah teknik mengoper bola rekan satu tim. Dalam passing itu ada passing bawah, menerima servis serangan lawan, dan passing atas untuk memberi umpan ke striker ya. Nah, untuk servis bawah itu biasanya kita untuk passing bawah itu biasanya kita untuk menerima smash atau servis ya. Kalau misalkan passing bawah itu biasanya pakai tangan di bagian tengah ya, bukan pakai tangan bagian ujung. Soalnya kalau misalkan pakai tangan bagian ujung itu biasanya bolanya tuh berbaliknya tuh lurus. Untuk yang mancing bola itu nanti susah menerima bolanya, biasanya pakai tangan yang bagian tengah. Ya, supaya terarah ya. Biasanya tuh dalam permainan bola voli itu kita di tim kita tuh mainnya tiga pemain ya. Biasanya dari kita terus ke toser, baru ke penyerang ya. Itu biar si lawan kita tuh nggak gampang gitu buat mengetahui permainan kita gitu, buat mengecoh arah bola. Dan untuk passing atas itu untuk memberi umpan. Nah, ini biasanya dipermainkan oleh toser ya. Itu buat ngasih umpan ke penyerang. Dan untuk smash adalah serangan utama dalam permainan bola voli yang
yang bertujuan untuk mencetak poin. Nah, untuk smash itu biasanya dilakukan oleh penyerang ya. Dilakukan oleh penyerang. Biasanya kalau misalkan udah dikasih umpan sama tosser itu si penyerang yang smash. Biasanya itu bola kenceng ya. Biasanya kalau misalkan kita dapat smashan itu, nanti kita passing cukup menahan aja, nggak usah pakai power biar bolanya nggak kemana-mana. Dan selanjutnya itu blocking dan blocking itu upaya mendorong smash lawan di atas net, bisa dilakukan tunggal atau ganda. Nah, blocking itu biasanya kalau misalkan ada yang servis ataupun smash yang dekat-dekat net gitu ya. Jadi si bola itu biasanya disebut bola mahal. Itu terjadi kita nggak tahu itu mau masuk ke garis lawan atau garis kita. Biasanya dihadang dengan blocking ya. Dan selanjutnya ada dig. Dig adalah pertahanan untuk menyelamatkan bola dari serangan lawan. Biasanya dig itu kayak semacam gerakan refleks gitu ya. Biasanya itu gimana caranya kita mempertahankan bola nggak jatuh di area kita. Jadi itu kayak gerakan instan gitu ya, gerakan refleks. Nah, untuk strategi permainan, formasi itu ada 4/2, 5/1, dan 6/2. Nah, biasanya tuh yang umum dipakai itu adalah 5/1 ya, 5 penyerang dan 1 tosser. Untuk strategi penyerangan, gunakan variasi serangan, smash cepat, typing, pukulan pelan, dan spek silang. Fokus pada kelemahan lawan, misalnya permainan yang kurang kuat bertahan. Untuk strategi bertahan, perkuat komunikasi antar pemain atau atur posisi depan, fokus blok, pemain belakang siap, jangan biarkan area kosong. Nah, untuk perkuat komunikasi itu buat main volley, komunikasi itu penting ya. Kalau misalkan biasanya nih lawan ada penyerangan ke kita, terus kita mau ngambil bola, itu komunikasi penting banget ya. Biasanya di permainan volley itu ada yang namanya loss. Kalau misalkan kita udah bilang loss, apapun keadaannya, bola itu harus ditangkap bersama kita. Jadi udah tanggung jawab kita. Jadi dalam main volley juga komunikasi itu penting ya. Faktor pendukung prestasi itu ada fisik, kekuatan, kelincahan, daya tahan, dan mental, konsentrasi, disiplin, percaya diri, kemudian kerjasama tim, komunikasi, saling dukung, strategi bersama, kemudian ada pelatih dan latihan rutin. Dan untuk penutup, prestasi bola voli bukan hanya soal teknik individu, tapi kombinasi teknik dasar, strategi tim, dan mental juara. Dengan latihan konsisten, disiplin, dan kerjasama, prestasi maksimal bisa dicapai. Sekian, terima kasih dari saya. Kalau misalkan ada yang mau bertanya, boleh. Boleh, ada pertanyaan kakaknya? Selamat malam. Saya Bila Saskia dari Bisnis Anesa, mau bertanya, kira-kira kalau misalkan main volley itu kemungkinan cederanya itu di gimana gitu, kayak tangannya kah atau gimana? Nah, untuk permainan bola voli itu biasanya kemungkinan cedera di permainan voli itu kebanyakan biasanya di bagian kaki sama jari-jari ya.
Nah kalau misalkan untuk nakut bola biasanya tuh kalau kita refleks nih mau nakut bola biasanya tangan kita tuh nggak sesuai gitu dengan seharusnya permainan voli ya, biasanya tangannya bisa kepelikat gitu ya. Terus kalau misalkan kita lari nih ngejar bola biasanya kakinya juga kesleo. Nah biasanya tuh paling banyak di bagian jari telapak tangan. Nah kalau misalkan di bagian tengah tangan itu untuk pemula main voli, kalau misal bekam, merah itu wajar banget ya. Kalau misalkan kalau cedera karena permainannya udah biasa itu biasanya pergelangan kaki sama jari-jari. Udah. Ada lagi? Udah ya. Kalau gitu sekian dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.